Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Dan saya sangat yakin Allah kita yang luar biasa akan selalu menjaga kita, menaungi kita. Sehingga saya percaya siapa yang melihat tayangan ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Sebab Tuhan Allah kita selalu menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menapaki hidup ini ada rahasia Tuhan, ada yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kita sebagai manusia tidak bisa menentukan jalan hidup kita, siapapun orangnya, betapa kayanya pun orangnya, betapa dia menjadi orang yang hebat, tidak akan bisa menentukan jalan hidupnya. Sebab Tuhan yang menentukan. Saya pribadi, kalau boleh saya saksikan bahwa beberapa tahun yang lalu saya bekerja sebagai seorang guru, ya, dan suami saya almarhum sebagai pegawai Telkom yang saat itu merasakan betapa sudah kecukupan, sudah enak hidupnya, tetapi jalan Tuhan itu sangat berbeda. Kita tidak bisa milih saya mau menjadi apa, saya mau ingin berjalan bagaimana, saya mau menentukan hidup jalan hidup sendiri, tidak bisa. Karena Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan jalan hidup kita. Dan kita sangat percaya bahwa setiap langkah yang kita tapaki dalam hidup ini Tuhan yang menentukan. Saya ingat waktu saya masih remaja, waktu saya masih belum menikah, waktu saya masih muda, bapak saya adalah seorang pendeta dan dia katakan kamu harus jadi hamba Tuhan. Saya menolak, saya saya mau jadi guru, saya mau jadi pegawai, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi Tuhan yang menentukan jalan hidup kita, Tuhan yang menentukan langkah hidup kita, sampai akhirnya hari ini saya bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jalan hidup yang kita tempuh ini adalah jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai hidup kita menjadi alatnya. Tuhan akan menentukan langkah-langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita saya ambil dari judul sebuah lagu, yaitu Tuhan menentukan langkah hidup kita. Ya, saya akan mulai dari pembacaan ayat firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang menarik perhatian saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu lagu yang saya sangat sukai. Kenapa? Karena setiap langkah kita itu Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur. Bahkan di dalam bait lagu tersebut, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Itu yang menjadi iman percaya saya kepada Tuhan, bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Yeremia 10 ayat 23. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, yang sudah membuka dari HP barangkali. Kita akan baca di dalam Yeremia 10 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Artinya apa? Kita tidak punya kuasa untuk menentukan langkah hidup kita. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Setiap langkah yang kita tapaki di dalam hidup ini itu ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rencana yang baik di dalam hidup kita. Kembali lagi kalau saya menoleh ke belakang, latar belakang hidup saya.
kalau dibandingkan sekarang secara jasmani, secara dunia. Tentunya lebih baik saya menjadi seorang English teacher, guru bahasa Inggris di Sumatera Utara sana, dan suami saya menjabat di kantor Telkom. Itu kehidupan yang tidak kekurangan apa-apa. Tetapi langkah kita kembali lagi, langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan, kita tidak bisa semau gue di dalam melangkahkan kaki. Tetapi langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Tadi dikatakan bahwa manusia tidak punya kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita harus manut apa kata Tuhan. Dan pada saat Tuhan menentukan langkah hidup kita, Tuhan memegang tangan kita. Tuhan memegang tangan kita dengan kasih yang akan menuntun kita, sehingga kita mampu menapaki hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 20 ayat 24, saya akan bacakan di dalam Amsal 10 ayat 24. Amsal pasal yang Amsal 20 ayat yang ke-24 dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Haleluya. Keinginan ayah saya mau jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya menolak, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya katakan biarlah aku yang paling kecil, karena saya dari 7 bersaudara, saya bungsu. Saya katakan biarlah aku yang paling kecil ini, saya mau jadi sarjana. Saya katakan dengan caranya, dengan jalan yang saya tempuh, saya berhasil jadi sarjana. Tetapi Tuhan yang menentukan langkah saya, sehingga pada akhirnya saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya bangga menjadi hamba Tuhan. Saya senang menjadi hamba Tuhan. Ya, walaupun tidak semakmur dahulu, sesejahtera dahulu, tetapi lebih sejahtera lagi melayani Tuhan. Secara manusia, secara daging, memang saya lebih sejahtera dahulu. Saya menerima gaji tiap bulan. Ya. Tetapi hati ini lebih bahagia, lebih senang, lebih tentram saya melayani Tuhan. Ada satu kebanggaan yang luar biasa saat saya melayani Tuhan, dan saya percaya bahwa langkah saya diatur oleh Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang menurut untuk diatur langkah demi langkah oleh Tuhan. Sebab manusia itu tidak punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Di ayat yang ke-24b tadi dari Amsal yang 20, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saya juga tidak mengerti bagaimana jalan hidup saya, tetapi Tuhan menentukan saya harus melayani Tuhan di usia saya yang sudah lanjut ini. Tuhan pakai saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menurut langkah-langkah yang Tuhan tentukan, maka akan ada suatu kesenangan batin yang luar biasa. Ada suatu kebanggaan yang luar biasa. Jangan takut menapaki hidup ini. Jangan takut melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan menuntun dengan kasih-Nya. Dia akan memegang tangan kita dengan kasih-Nya. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang harus kita pahami, kita harus menurut akan kehendak Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mencoba untuk memahami kehendak Allah. Jangan berontak, jangan mengeluh
Kalau Tuhan menentukan langkah-langkah kita, kadang-kadang kita harus melewati lembah, kadang-kadang kita harus mengalami kepahitan, kadang-kadang kita harus mengalami kekecewaan, tetapi jalan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap memegang tangan kita dengan kasih-Nya, walaupun harus mengalami kepahitan, walaupun harus mengalami berada di dalam jurang yang kelam, tapi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Sebab setiap kali kita melewati jalan yang kelam, Tuhan pasti membuat mujizat. Karena apa? Karena satu paket. Kalau kita mengalami jalan buntu, satu paket dengan jalan keluarnya. Puji nama Tuhan, kehidupan kita tidak selamanya mulus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menentukan langkah kita, tidak selamanya kita melewati jalan tol. Tetapi kadang-kadang kita harus melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang berliku-liku. Ya. Tetapi di syair pujian itu dikatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ke tempat tinggi nanti kita dihentarnya. Dalam refrennya berbunyi demikian, sampai kita memperoleh mahkota kemuliaan. Tuhan tetap menentukan langkah-langkah kita menurut apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita pakai pikiran manusia, kadang-kadang kita memakai kekuatan sendiri di dalam melangkahi hidup ini, dalam menjalani hidup ini kita pakai pikiran manusia. Ya, mari kita berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat untuk kita itu adalah baik adanya. Tuhan akan membawa kita makin lama, makin tinggi, makin lama kita dibawa untuk menapaki hidup ini. Semakin lama kita mempunyai level yang paling tinggi, dan kita akan bertemu dengan Dia di sana. Puji nama Tuhan. Satu hal yang kita imani bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai ayat yang penutup, saya rindu membaca di dalam Mazmur 37 ayat 24 sampai dengan 26. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mazmur 37 ayat 23 mulai ya. Ayat 23 sampai dengan 26. Saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang bagaimana? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita berusaha untuk menjadi orang yang layak menerima belas kasihan Tuhan. Dia menetapkan setiap langkah kita. Dia yang menentukan setiap langkah kita. Dan di ayat 24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya apa? Di dalam menapaki langkah-langkah kehidupan kita ini, sekali saat kita diizinkan Tuhan jatuh, sekali saat kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah yang berat, tetapi dikatakan tidak sampai tergeletak. Saya selalu mengatakan pengalaman pribadi saya. Pada saat dipanggil, suami saya dipanggil Tuhan, itu terasa saya jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, karena saya masih bisa berdiri, saya masih bisa menjalankan tongkat estafet yang diberikan Tuhan kepada saya untuk melanjutkan pelayanan di desa yang kecil ini. Dengan jemaat yang tidak banyak, dengan jemaat yang sudah sepuh-sepuh, yang minoritas mereka sudah lansia, tetapi saya senang, saya bangga karena saya dapat melayani Tuhan. Di usia saya yang sudah lanjut ini, Tuhan masih mau pakai saya.
walaupun terkadang saya harus jatuh, tetapi tangan Tuhan menopang saya sehingga saya tidak sampai tergeletak, sebab Dia selalu menjadi penopang bagi saya. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Perhatikan baik-baik, kehidupan kita tidak selamanya muda. Sekali saat kita menjadi tua, sekali saat kita tidak berdaya. Ya, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan bahkan di ayat yang ke-26, anak cucunya akan menjadi berkat. Itu yang menjadi penguat bagi saya. Saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya mohon setiap pagi Tuhan kendalikan setiap panca indera saya. Sehingga setiap kali saya bergerak, saya berjalan, saya bertindak, saya berbicara, Tuhan akan menentukan sehingga kami keluarga hamba Tuhan ini akan menjadi berkat. Dan saya tetap berdoa buat jemaat, jemaat juga akan menjadi berkat. Dan saat ini saya dengan renungan saya ini, saya berharap kita semua berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan supaya Tuhan menentukan setiap langkah kita. Kita tidak punya hak, sekali lagi kita tidak punya hak menentukan jalan hidup kita. Hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan jalan hidup kita. Yang langkah itu diatur oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Dia akan tetap bersama dengan kita walaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kita. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini membawa kita untuk lebih mengerti, mencoba mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak akan mau membuang-buang waktu kita sia-sia, tetapi kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan pakai kita sebagaimana Tuhan mau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya bisa dapat berikan pada hari ini. Saya berharap firman Tuhan, renungan kita hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi penguat di dalam kehidupan kita untuk lebih setia di dalam mengiringi Tuhan. Dan dari sini saya himbau bahwa kita masih tetap di dalam pandemi virus corona. Itu sebabnya tetap jaga kesehatan, jaga diri dengan menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak, sebab pandemi COVID-19 belum tuntas. Kita tetap berdoa, bergandengan tangan, dan saya percaya sekali saat kita akan terbebas dari pandemi virus corona ini. Tuhan akan memberkati kita, dan sekali lagi saya tetap mohon doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pribadi mohon doa supaya penjualan tanah dan rumah yang ada di Tebing Tinggi segera terlaksana dengan baik. Segera Tuhan kabulkan sehingga saya dan jemaat memiliki rumah untuk ibadah yang layak. Ya, Tuhan akan membantu menguatkan saya untuk tetap melayani Tuhan. Dengan doa saudara Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya yakin Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan. Haleluya.